30. Nanti akan ada ini ya, dalam pembelajaran nanti ada semacam latihan soal. Saya minta teman-teman untuk menyiapkan kertas atau buku biar nanti kamu bisa coret-coret ya. Coret-coret untuk melakukan persilangan ya. Kuisnya, soal kuisnya, contoh persilangannya, contoh soal persilangannya itu ada di PPT. Jadi kalian bisa lihat di PPT-nya lalu nanti akan kita cek bersama-sama. Ini dia teman-teman. Untuk pola-pola hereditas ya, pengantarnya kemarin ya kita udah mempelajari tentang gen ya, DNA, kromosom, ya itu ada keterkaitannya ya. Pola-pola hereditas, hereditas itu sifat yang diwariskan ya. Sifat yang diwariskan ini uh, dikendalikan oleh apa? Oleh gen ya, oleh gen. Gen itu berada di mana? Berada di kromosom. Kromosom itu tersusun atas apa? DNA ya. Masih ingat ya kemarin ya. Jadi DNA itu kan double helix ya. Dia akan terpilih membentuk tali yang panjang lalu nanti tersusun membentuk yang namanya kromosom. Kromosom itu tersusun atas DNA. DNA itu urutan-urutan DNA tertentu itu membentuk yang namanya gen ya. Lalu gen itu yang menentukan sifat-sifat tertentu. Misalnya sifat warna rambut, sifat ukuran, tinggi, pendek, yaitu uh, dibawa oleh apa, ditentukan oleh apa, ditentukan oleh gen. Gen itu adalah fragmen DNA, ya, fragmen-fragmen DNA yang lalu menentukan sifat, lalu sifat itu bisa diturunkan atau diwariskan. Dan untuk penurunan sifat ini pencetusnya ya, pencetusnya itu adalah Mendel ya. Dia memprakarsai apa teori tentang persilangan, lalu uh, dari apa yang disampaikan oleh Mendel ini, lalu akhirnya banyak ahli melakukan percobaan untuk membuktikan teori dari Mendel ya, hukum Mendel yang pertama maupun hukum Mendel yang kedua, dan ini yang menjadi dasar untuk orang mempelajari tentang genetika, tentang pewarisan sifatnya. Mendel dia kayak aktivis pertanian ya, suka menghilangkan tanaman ya, kaca karcis, tapi pengetahuannya tentang genetika itu nggak dalam ya. Jadi eh, tapi dia ketika melakukan persilangan dia bilang, "Oh, ternyata sifat dari tanaman ini bisa diturunkan ke keturunannya." Maka dia mengatakan bahwa ini ada sesuatu faktor ya, ada faktor X yang menjadi penyebab sehingga sifat yang dimiliki ini bisa diturunkan ke keturunan berikutnya. Lalu akhirnya dipelajari, lalu faktor X yang menentukan sifat dan ini bisa diturunkan ke keturunannya itu ya lalu yang disebut sebagai gen ya. Oke, untuk hukum Mendel sendiri ada hukum Mendel 1 pada percobaan monohibrid, hukum Mendel 2 pada percobaan dihibrid. Lalu ada juga selain yang kita kenal apa persilangan monohibrid, dihibrid ada juga yang namanya test cross, back cross, reciproc. Hari ini nanti kita bahas sampai di sini. Lalu untuk penyimpangan semu hukum Mendel itu ada berbagai peristiwa ya. Terjadi karena interaksi alel, ada peristiwa kodominan, intermediate, alel ganda, alel letal, lalu terjadi karena ada interaksi antar gen. Ada peristiwa atavisme, kriptomeri, polimeri, epistasi, postasi, dan juga yang namanya komplementer. Hukum Mendel yang pertama dan yang kedua kemarin waktu persiapan untuk ujian praktikum sudah disampaikan ya bahwa pada saat pembentukan gamet ya, pada saat pembelahan meiosis itu terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid ya. Apakah udah terlihat ya? Oh ya, oke. Ini ya. Jadi dari diploid menjadi haploid. Ini pada saat apa ya? Pada saat pembelahan secara meiosis ya. Meiosis itu fungsinya untuk mengurangi jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid. Dan ini dikemukakan dan dibuktikan pada percobaan
monohibrid ya. Sedangkan hukum Mendel yang kedua itu berbunyi alel-alel yang tadi sudah segregasi itu akan juga bergabung secara bebas lalu membentuk genotip dengan kombinasi alel yang berbeda ya. Misalnya seperti ini ya. Ini pasangannya kan harusnya AA babi ya. AA babi. Lalu ketika terjadi meiosis itu akan menjadi AA yang haploid, ini BB baba bibi yang haploid. Lalu ketika terjadi pembentukan gamet, alel-alel yang sudah terpisah ini tadi, ini ya, AA, II, ini harusnya baba bibi ya. Ya udah baba bibi ya. Ini lalu akan berpasangan secara bebas untuk membentuk kombinasi alel yang berbeda. Misalnya AB. A dan B ini ada dua alel yang berbeda ya, alel A dan alel B. Ini mereka alelnya bukan alel yang sejenis tapi alel yang berbeda. AB, terus ada babi, ada iba, terus ada ibi ya. Oke, ini harusnya AB ada, ini baba ya harusnya ya udah ini abi ya. Ini ada aba, abi, ini harusnya abi, ini iba, ini ibi. Itu ya. Jadi hukum Mendel yang kedua dibuktikan oleh apa ya ini seperti ini. Jadi genotip AI babi, genotip AI babi ini ketika terjadi proses pembelahan secara meiosis, ini ya, AI babi ketika terjadi proses pembelahan secara meiosis, dia akan terpisah dari diploid menjadi haploid seperti ini. AA, II, baba, bibi. Lalu ketika terjadi pembentukan gamet untuk terjadi persilangan, alel-alel yang berbeda ini, alel-alel yang tadi sudah terpisah ini akan berpasangan secara atau bergabung secara bebas dan membentuk kombinasi alel yang berbeda. Lalu hasil akhirnya abi, aba, abi, iba, dan ibi. Ini secara konsep ya, secara konsep seperti itu. Sekarang kita lihat persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid kalau pada soal itu persilangan yang paling mudah ya. Monohibrid itu persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Ya, persilangan dengan satu sifat yang berbeda seperti ini, teman-teman. Jika kamu menyilangkan galur murni. Galur murni itu biasa satunya itu dia dominan homosigot dari kedua induknya, lalu satunya itu dia resesif homosigot. Itu galur murni. Lalu ketika tanaman dengan satu sifat yang berbeda ini, satu sifat artinya dia hanya dari sisi ukuran ya. Hanya dari sisi ukuran, ada ukuran tinggi dan yang dominan dan ukuran yang resesifnya itu pendek ya. Dominan itu dia bisa menutupi sifat yang resesif. Lalu kita lihat gametnya, macam atau jenis gametnya kan hanya ada satu. Kalau D besar berarti macam gametnya hanya ada satu. Ya, macam gametnya hanya ada satu, itu D besar dan juga D kecil. Ketika ini disilangkan keturunan pertamanya, filial ya, P itu parental, 100%. 100% tinggi, tapi dengan genotip yang heterosigot ya. Dia tidak homosigot tapi dia heterosigot. D besar dan D kecil. Lalu ketika sesama F1 ini disilangkan, D besar, D kecil disilangkan dengan D besar, D kecil. Ini kan ada dua jenis gamet ya. Ada D besar, ada D kecil, ada D besar, ada D kecil. Ada 4 pasang gamet. Bukan 4 pasang gamet, ada 2 jenis gamet ya. 2 jenis gamet pada kedua induk yang disilangkan ya, sesama F1 disilangkan. Dan setelah disilangkan, pada keturunan keduanya diperoleh hasil seperti ini. Rasio genotip. Kalau kita membuat rasio genotipnya ini ada 3
rasio genotip yang berbeda, yaitu D besar D besar, lalu D besar D kecil, dan ada D kecil D kecil. Berarti ada tiga rasio genotip yang berbeda. Lalu kalau dari fenotipnya, sifat yang tampak, sifat yang bisa dilihat, itu hanya ada dua perbandingan, yaitu tinggi dan pendek. Ada dua sifat yang muncul. Maka kalau kita merumuskan atau membuat kesimpulan, rasio genotipnya lalu seperti ini. Ada tiga perbandingan rasio genotip, yaitu D besar, ada satu, D besar D kecil ada dua, dan D kecil ada satu. Satu banding dua banding satu. Dengan rasio fenotipnya, sifat yang tampak, tiga banding satu, tiga untuk tinggi dan satu untuk yang pendek. Ini monohibrid yang paling mudah. Mudah-mudahan bisa paham ya ketika membuat seperti ini. Sekarang biar lebih mudah untuk membantu kalian memahami, ini ada latihan soal ya, soal kuis untuk monohibrid. Nomor 1 sampai nomor 5. Saya kasih kamu waktu 5 menit. 5 menit untuk mengerjakan ini dengan pembagian nomor seperti ini. Nomor absen 1 sampai 6 kamu mengerjakan nomor 1. Nomor absen 7 sampai 12 mengerjakan soal nomor 2. Nomor absen 13 sampai 18 mengerjakan soal nomor 3. Nomor absen 19 sampai 24 kamu mengerjakan soal nomor 4, dan nomor absen 25 sampai 30 mengerjakan soal nomor 5. Saya kasih waktu ya 5 sampai 10 menit ya. Sekarang 9.05, 9.15 kita akan mengecek. Saya akan menunjuk secara acak untuk kamu melaporkan hasilnya ya. Tinggal nanti kamu membacakan hasilnya ya. Rasio genotip fenotipnya kamu dapat berapa? Ini semuanya kamu langsung silangkan ya untuk memperoleh keturunan keduanya. Ya, sekarang latihan. Jadi ada kayak gini, setiap induknya itu macam gametnya ada berapa? Apakah ada satu atau dua? Terus setelah itu kamu silangkan, lalu nanti kamu memperoleh hasil seperti apa.
Jika ada yang sudah selesai bisa resign ya, lalu melaporkan saya dapat ini perbandingan rasio genotip dan fenotipnya berapa ya. Fenotipnya itu sifat yang tampak, sedangkan genotipnya itu eh, gen yang membawa sifat yang tampak itu ya apa. 4 menit lagi ya. Oke, absen 13. Oh, sana ya. Thank you. Oke, teman-teman, mari kita cek untuk nomor 1, absen 1 sampai absen
6. 1 sampai 6. Siapa yang sudah? Adrian, Vira, Sya, Andre Willy, Covi sama Kanya. Yang sudah resen, terus tinggal bacakan ya. Bacakan kamu dapat rasio fenotip genotipnya berapa? Oke, ada beberapa ya. Sasya berapa Sasya? Rasio yang kamu peroleh. Halo Pak, ya yang genotip dapetnya 2:2. Terus yang fenotip 4:0 Pak. 4/0 ya. Iya. Oke, 2/2. 2/2 itu 2 untuk apa? 2 untuk apa? 2 untuk lurus, 2 buat jadi 2 yang Genotipnya dibesar-besar. 2/2. Ah, Nah, genotipnya apa? yang 2 B besar, yang satu nih B besar B kecil. Oke, sip. Oke ya. Lalu perbandingan fenotipnya 100% berarti putih ya. Oh sorry, lurus ya. 100% lurus ya. Yang nomor 1. Iya Pak, iya. Oke. Ya, teman-teman di papan tulis nah, yang ada wajah saya. Ini di papan tulis sudah saya tuliskan ya. Jadi untuk nomor 1, ketika disilangkan ya ada B, soalnya tadi apa? B besar disilangkan dengan B besar B kecil. B itu lurus dominan, sedangkan B kecil itu keriting yang resesif. Ketika disilangkan ya rasionya seperti ini ya. B besar itu rasionya 2. B besar B kecil itu rasionya juga 2 ya. Sebenarnya ini 1:1 ya. 50%, 50%. Sama juga ya. Kalau kadang itu di soal itu membuat 1:1 ya. Bukan 2:2. Jadi kalau 2:2 ya disederhanakan di 1:1 ya. Jadi jangan tiru. Kalau pakai persenannya untuk rasio genotip dominan homosigot itu 50%, dominan heterosigot itu 50% ya dari soal nomor 1 ya. Berarti keturunannya semuanya menghasilkan 100% warna, bukan warna, 100% bentuknya lurus ya untuk fenotipnya. Oke, baik sekali, good. Ini mudah ya teman-teman, nggak terlalu susah. Thank you. Siap-siap tadi dengan siapa ya? Tadi ada temanku yang lain juga yang angkat tangan. Kita pindah ke nomor 2. Oke, nomor 2, T kecil, T kecil. Siapa yang sudah? Boleh raise your hand. Lalu tinggal bacakan ya, bacakan rasio genotip fenotipnya berapa. Nomor absen 7 sampai 12. Brian, Cindy, Noel, Krista, Nico, Immanuel, Nico ya. Terus sama Ashley. Siapa yang sudah dapat ini? Oke, Ashley. Silakan Ashley. Kamu dapat berapa rasio perbandingannya? Oh, hampir semua udah ya. Kalau yang genotip dapatnya 1:2:1. Buat yang T besar T besar banding T besar T kecil banding T kecil T kecil. Oke, 1:2:1. Kalau yang fenotip tinggi banding pendeknya 3:1. 3:1. Oke ya. Itu jawabannya ya. Di papan tulis ini juga Pak Jimmy udah nulis. Ini sama seperti nomor 3. Jadi teman-teman yang mengerjakan nomor 3 itu jawabannya sama ya. Untuk perbandingan genotipnya itu 1:2:1. Ya. 1 itu yang dominan homosigot, 2-nya itu yang dominan heterosigot, lalu satunya lagi itu yang resesif homosigot ya. T besar, T besar, T besar, T kecil.
lalu T kecil, T kecil. Lalu fenotip yang muncul ada 2 perbandingan, yaitu tinggi, ya, tinggi itu 3, pendek itu ada 1. Itu nomor 2 dan nomor 3 sama. Karena nomor 2 dan nomor 3 kita lanjutkan ya, lewati. Nanti yang mengerjakan nomor 3 silakan bisa dicek. Lalu nomor 4, absen 19 sampai 25. Nomor 4, absen 19 sampai 25 ada Laser, ada Andre, Melin, ada Evan, Michelle, Angelique, dan Nayaka. Siapa yang sudah? Nomor 4. Perbandingan rasio fenotip genotipnya berapa? Melin. Silakan Melin. Oh iya Pak, perbandingan genotipnya itu 1:1, fenotipnya juga 1:1. Fenotipnya juga 1:1 ya. Oke. Di situ menghilangkan ada M besar M kecil dengan M kecil ya. Iya. Oke, berarti genotip yang muncul apa? Oh, merah sama putih. Merah sama. Genotipnya M besar M kecil, M kecil M kecil. Oke. Tidak ada yang dominan homozigot ya? Oh, enggak ada Pak. Tidak ada ya. Oke. 1:1 ya. Dengan fenotip yang muncul ini ada merah dan putih. Oke ya. Di 50%, 50%. 1:1 untuk M besar M kecil dan juga M kecil M kecil. Lalu fenotip yang muncul juga merah 50%, putih 50%. Tapi di sini merah yang dominan, tapi dominannya yang heterozigot, bukan homozigot. Oke, good. Thank you, Melin. Saya tangannya bisa diturunkan. Oke, nomor terakhir, nomor 26 sampai absen 26 sampai absen 32. Absen 26 sampai 32 ada Nick, Dian Sinta, Thea, Fania, sama Theophilus. Siapa yang udah? Rasionya berapa? Genotip dan fenotipnya. Oke, Fania. Fania, bagaimana hasil yang kamu dapat? Silakan dibacakan. %100% merah ya. Genotipnya 1:1. Berarti genotip yang muncul, genotip apa aja? 1:1-nya. Oke. Berarti ada M besar dan juga M besar M kecil ya. 50%, 50%, 1:1. Tapi sifat yang muncul semuanya merah ya. 100% warna merah. Ya, itu hasilnya ya. Untuk monohibrid mudah ya teman-teman ya. Jadi tinggal kayak gini, kamu tinggal menghilangkan, terus tinggal menerjemahkan rasio genotip fenotipnya. Kalau yang ditanya rasionya jawab, kalau kunci jawabannya berupa presentasi tinggal nanti kamu presentasikan. Jadi pada persilangan monohibrid keturunan F2-nya itu biasanya ada 4 variasi ya. Terus tinggal kamu lihat dia perbandingannya nanti apakah ada 3 perbandingan, 1:2:1 untuk genotip ya. Atau ada 2 perbandingan. Kalau 2 perbandingan biasanya 50% 50% ya. 1:1. Lalu untuk fenotipnya bisa 2 perbandingan atau hanya ada 1 ya. Merah kayak tadi ada merah dan putih, atau ada lurus dan keriting, atau hanya merah semuanya gitu. Itu lebih mudah ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang lain jawabannya juga sama ya. Sekarang kita lanjut. Ini sudah selesai, lalu kita lanjut ke persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini teman-teman kemarin udah ini ya.
Prinsipnya sama ya, cara kerjanya sama seperti monohibrid, hanya ini dia karena udah dua sifat yang berbeda. Lalu seperti ini ya, sama ya, kayak galur murninya ini. Galur murninya selalu ada yang dominan homozigot dan ada yang resesif homozigot, itu galur murni ya. Dari contoh persilangan ini, kuning halus, hijau keriput. Yang disilangkan adalah dari sisi warna, sifat yang menentukan warna, dan juga tekstur ya, halus dan juga keriput. Variasi gametnya ini ya, G dan W, Gawa ini Giwi ya. Lalu F1-nya Gagi Wawi, kuning halus, hijau keriput, keturunan pertamanya kuning halus. Lalu sesama F1-nya disilangkan. Variasi sifat yang akan dimunculkan ya, untuk menentukan jumlah sifat yang akan muncul pada keturunan kedua, entah itu nanti monohibrid, dihibrid, atau trihibrid, itu rumusnya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N itu dilihat dari mana? Dilihat dari ini ketika kita menyilangkan sesama F1 ya, untuk mendapatkan F2-nya. 2 pangkat N ya. N itu adalah pasangan gamet ya, pasangan gamet yang akan muncul ya. Misalnya di sini. Di sini kan ada Gagi Wawi, ini juga ada Gagi Wawi ya. Kalau Gagi Wawi ini berarti pasangan gamet yang dihasilkan itu ada berapa ya? Karena dia dihibrid berarti kan ada 2 ya berpasangan berarti. Maka di sini kan pasangan gametnya kan bisa Gawa, Gawi, Giwa, dan Giwi ya. Di yang betina maupun yang jantan. Jadi di betina maupun yang jantan ada 4 pasangan gamet ya dari Gagiwawi ya, ini ya. Bisa Gawa, bisa Gawi, bisa Giwa, dan juga bisa Giwi. Nah, maka rumusnya adalah 2 pangkat N. N ini adalah variasi dari sifat yang tadi ini. Ada 4 variasi sifat ini. Maka 2 pangkat N, pangkat 4, 2 pangkat 4. Jadi nanti kita akan dapat ada 16 variasi sifat pada keturunan keduanya. Maka jumlahnya ada 4. Kalau pada monohibrid berapa? Kita lihat ya, kita buktikan ya. Pada monohibrid, ketika F1 disilangkan dengan sesama F1 kan berarti macam gametnya kan ada 2 ya. Ini ada D besar dan juga D kecil. Maka pasangan gametnya adalah 2 pangkat N. Variasi gametnya D, Da, dan Di. Maka 2 pangkat 2. Maka pada keturunan keduanya akan mendapat ada 4 ya, ada 4 seperti ini, ada 4 sifat ya yang dihasilkan. Begitu juga nanti yang trihibrid, 2 pangkat N, 2 pangkat N ya. Ini ketika disilangkan ya akan seperti ini. Kamu yang perlu teman-teman ingat adalah polanya ya, polanya. Kalau seperti mau yang disilangkan apapun itu, polanya tetap akan sama. Lalu biasanya dalam soal itu hanya mengatakan seperti ini, tanpa menuliskan gametnya, tanpa menuliskan gamet ya, tanpa menuliskan gametnya seperti ini, maka penentuan gametnya bisa kamu tentukan. Huruf yang digunakan untuk kamu mau menyimpulkan fenotip tertentu itu bebas kamu pilih ya, karena memang nggak ada ketentuan. Misalnya, kalau misalnya warna kuning itu harus menggunakan huruf G, nggak ada ketentuan. Tapi ada patokan yang harus kamu ikuti. Ada mekanisme yang itu wajib diikuti, yang tidak boleh ditawar. Misalnya, untuk sifat ukuran ya. Ukuran. Kalau kamu misalnya untuk ukuran kan kalau di hibrid berarti ada 2 sifat yang berbeda ya, ukuran. Entah panjang pendek atau besar kecil ya. Misalnya ukuran yang kamu menghilangkan sesuatu yang ukurannya besar dan dominan, sedangkan yang kecil resesif. Ada besar dan kecil.
Kamu mau menyimbolkan dengan huruf apa? Misalnya ukuran ada ya, besar, besar ya, bukan besar ini. Besar dan kecil ya. Ini lagi-lagi konsep yang memang harus diingat benar ya. Ini kan ada ukuran ya, ada ukuran yang besar dan kecil. Besar itu dominan, sedangkan kecil yang resesif. Misalnya kamu mau menyimbolkan dengan huruf apa ya? Terserah sih sebenarnya ya. Kamu misalnya mau huruf A misalnya, saya menggunakan huruf A. Karena besar itu dominan, maka dia disimbolkan dengan huruf yang besar juga, huruf kapital. Karena kecil ini resesif, maka hurufnya huruf kecil. Tapi menggunakan huruf yang sama ya, alfabet yang sama. Misalnya kalau di besar itu kamu udah menggunakan huruf A, karena ukuran besar ini dia dominan, maka kecil yang resesif ini kamu menggunakan huruf yang sama tapi dengan huruf kecil, bukan huruf besar. Atau kamu tidak menggunakan huruf yang lain, misalnya A dan K, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi satu huruf itu dia mengkode sifat yang akan dihilangkan ya. Kalau sifatnya dominan berarti menggunakan huruf kapital, kalau sifatnya resesif menggunakan huruf kecil dengan satu jenis alfabet yang sama ya. Kalau menggunakan huruf A untuk ukuran berarti ada A besar dan A kecil ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Karena ada soal yang contoh soal yang tidak menuliskan gametnya. Misalnya hanya mau menghilangkan marmut jantan berambut abu-abu berukuran besar dengan marmut betina berambut putih berukuran kecil. Lalu nanti ditentukan, biasanya ditentukan mana yang dominannya. Maka untuk pemisalan, biar memudahkan kamu bebas menggunakan pemisalan huruf untuk menentukan jenis gametnya, tapi ketentuannya itu ya. Satu sifat itu hanya dikode oleh satu huruf. Nanti satu sifat itu ada yang dominan sama resesif. Tetap mereka dikode dengan huruf yang sama. Sifat dominan itu biasa dengan huruf kapital, sifat yang resesif dengan huruf kecil dengan alfabet yang sama. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Ini ada beberapa cara untuk ketika menghilangkan sesama F1 bisa menggunakan papan catur seperti ini. Ada juga yang menggunakan papan garpu seperti ini ya, diagram garpu seperti ini. Silakan kamu bebas milih. Di modul yang saya bagikan itu ada beberapa cara. Silakan milih mana yang paling mudah untuk kamu ingat ya, mana yang paling mudah untuk kamu ingat dan kamu pahami, itu silakan dipilih. Lalu rasio perbandingannya untuk fenotip biasanya untuk di hibrid 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. Coba teman-teman perhatikan. Rumusannya seperti ini. Coba kamu lihat yang saya garis bawahi ini. Ada 4 perbandingan fenotip dengan rasionya 9:3:1. Jika dalam sebuah genotip di hibrid ada 2 yang dominan, ya, sifat yang gennya dominan, dia muncul kayak gini, itu pasti jumlahnya ada 9. Ya. G bintang, W bintang. Ini G bintang ini berarti pasangannya bisa sesama huruf besar atau dengan huruf kecil. Misalnya G bintang ini bisa G besar, G besar atau G besar, G kecil. W juga sama, bisa W besar atau W besar, W kecil. Lalu itu kalau divariasi dia akan ada 9 variasi. Jika hanya ada satu huruf yang dominan, G atau W, itu rasionya 3. Itu ya. Sedangkan yang semuanya resesif kecil, itu ada 1. Jadi kalau kamu disuruh mencari seperti ini, ya kamu tinggal menggunakan ini, itu akan lebih mudah ya. Bisa ya. Tapi terserah, kamu mau membuat urutannya seperti ini dulu, menggunakan papan catur, setelah itu baru kamu mencari rasio.
genotip-genotipnya itu silakan. Seperti yang kalian lakukan pada saat ujian praktikum kemarin. Oke, ini ada kuis untuk persilangan di hibrid, tapi nanti silakan ini bisa kalian latihan soal sendiri ya. Berikutnya saya mau menjelaskan ini, teman-teman coba perhatikan. Untuk selain ada persilangan monohibrid, dihibrid, ada juga yang namanya test cross, ada yang namanya back cross, dan juga ada yang namanya reciprocal. Uji test cross ini persilangan antar individu yang tidak diketahui genotipnya dengan induk yang bergenotip homozigot resesif ya. Jadi test cross-nya adalah kita akan melakukan test cross. Misalnya kamu dikasih tanaman lah, tapi orang yang memberi kamu tanaman ini tidak mengetahui apa genotip tanaman yang diberikan ke kamu ini genotipnya apa. Apakah dia homozigot atau apakah dia itu heterozigot. Maka untuk menguji heterozigositas suatu persilangan, ya kita melakukan test cross ya. Untuk kita mencari dia ini homozigot atau dia ini heterozigot. Itu test cross ya. Nanti saya akan kasih tunjuk contoh ini. Itu test cross. Bila keturunan dari hasil ini. Jadi ini diujikan dengan induk ataupun dengan nggak harus induk yang memang diketahui dia homozigot resesif. Kalau dia disilangkan keturunannya ini yang belum diketahui genotipnya disilangkan dengan induk atau yang bukan induk tapi sudah diketahui bahwa dia homozigot resesif, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika rasio perbandingannya itu 1:1, 50%, maka yang tadi genotip yang belum diketahui itu berarti dia heterozigot. Berarti dia heterozigot. Nah, bila keturunan hasil persilangannya itu rasionya 100%, ya rasionya 100%, sifat yang dimunculkan itu 100%, maka bisa dikatakan bahwa keturunan hasil persilangannya tadi itu dia adalah homozigot. Contohnya seperti apa? Saya coba tunjukkan di sini. Coba kamu perhatikan di papan tulis. Kamu bisa ngepin yang papan tulis enggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Misalnya di sini, kita ingin menghilangkan bulat disilangkan dengan yang keriput. Ya, bulat disilangkan dengan keriput. Lalu menghasilkan keturunan yang bulat. Iya, menghasilkan keturunan yang bulat. Tapi kita tidak ketahui ini. Misalkan di sini, ya, misalnya ini B besar, ini B kecil ya. Berarti kalau di sini bulat, berarti apa? Berarti sifat bulat ini dia dominan. Ya, sifat bulat ini dia dominan sehingga ketika bulat disilangkan dengan keriput, hasilnya itu adalah bulat. Nah, karena bulat ini belum diketahui dia genotipnya apa, maka perlu dilakukan yang namanya test cross. Test cross ini adalah persilangan untuk mencari genotip dari keturunannya ini dengan induknya yang homozigot resesif. Maka tadi ya ada dua kemungkinan ya. Maka kita akan silangkan ini. Test cross-nya adalah yang bulat ini kita silangkan dengan ini. Misalkan di sini kalau ini berarti ini babi ya. Babi. Karena kalau ini dominan, misalnya di sini dia galur murni, bulat ini dia dominan, keriput ini dia tidak dominan,
B besar, B besar, B besar, B kecil, maka kemungkinan keturunan pertama tadi dia B besar, B kecil ya, bulat, tapi dia dominan heterozigot. Lalu coba kita buktikan. Jika kita menghilangkan ini dengan keriput ini, test cross-nya ya, B besar, B kecil disilangkan dengan B kecil ya. Ini test cross-nya. Untuk yang B besar, B kecil ini gametnya kan ada B besar dan B kecil, sedangkan yang sebelahnya hanya ada B. Ketika ini disilangkan, ini kita akan dapat ini ya hasilnya ya. B besar, B kecil, lalu ini B kecil ya, pada keturunannya. Maka kita akan dapat perbandingannya berapa? 1:1. 50% B besar, B kecil, dan 50% B kecil. Jika pada keturunan hasil dari tes cross-nya itu rasio perbandingannya 1:1 atau 50%, maka bisa dipastikan bahwa genotip pada keturunan F1-nya tadi dia bergenotip dominan heterozigot. Itu kemungkinan yang pertama ya, sesuai yang ada di teorinya di PPT. Jika di sini 100%, hanya ada satu sifat yang muncul 100%, maka kemungkinan di sini adalah dominan homozigot ya. Misalkan ya, kita bisa uji coba. Jika di sini kita ganti B besar. Berarti ini pasangan gametnya hanya ada B besar dan B kecil ya. Kalau B besar dan B kecil berarti keturunannya hanya ada 100% B besar dan B kecil. Kalau tadi B besar, B kecil kan berarti ada, sebelum ini. Kan tadi yang pertama kan kayak gini ya. Ini berarti bulat 50%. Sedangkan ini keriput 50%. Jika hasil tes cross-nya seperti ini, 1:1, ada dua sifat yang muncul, fenotipnya ada bulat dan keriput dengan perbandingan 1:1, maka individu pada F1 tadi itu dia heterozigot, dominan heterozigot, B besar, B kecil. Jika di sini hasil keturunannya ini hanya ada satu sifat, misalnya tidak ada keriput, semuanya bulat 100%, maka kemungkinan di sini dia dominan homozigot, B besar. Nah, kita bisa buktikan ya, B besar ketika disilangkan dengan yang induk ataupun bukan induk yang homozigot resesif, maka pasangan gametnya kan hanya ada B besar dan B kecil. Ketika ini disilangkan, maka keturunannya hanya akan menghasilkan hanya satu, yaitu bulat 100%. Jadi itu tes cross ya. Tes cross itu jadi untuk kita ingin mengetahui individu yang belum diketahui genotipnya. Caranya apa? Kita melakukan yang namanya tes cross. Tes cross itu lalu individu yang belum diketahui genotipnya tadi, kita silangkan dengan induk atau yang bukan induk yang sudah diketahui dia itu homozigot resesif. Seperti itu ya. Maka ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Oke. Itu ya untuk yang tes cross. Lalu bagaimana untuk yang back cross? Back cross ini keterangan seperti ini. Jadi back cross ini penyilangan antara anakan F1 yang heterozigot dengan salah satu induknya, ya, dengan salah satu induknya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari keturunan yang bergalur murni, biar galur murninya itu ada di keturunan berikutnya ya. Nah, contohnya itu sebenarnya ada di modul ya. Jadi ini kita bisa silangkan dengan induknya
salah satu induknya ya. Ya beberapa referensi mengatakan dengan induknya yang homozigot dominan ya, yang homozigot dominan. Misalnya kita mau menghilangkan, bentar, saya menggunakan contoh soal yang ada di sini. Ini pada persilangan monohibrid ya, misalnya tanaman tinggi dan tanaman pendek ya. Misalnya tanaman tinggi, T besar, disilangkan dengan T kecil, T kecil. Ya. Ini keturunannya kan pasti T besar dan T kecil ya, benar ya. Ini tinggi, T besar ini tinggi, dia dominan, sedangkan T kecil ini pendek. Oke. Untuk mencari galur murni, ya, untuk mencari galur murni pada keturunan berikutnya, maka F1 ini kita silangkan dengan induknya yang dominan homozigot. Maka kita akan menghilangkan T besar, T kecil ini dengan T besar, T besar. Oke, ini kan pasangan gametnya ada, ini F2 ya, sesama F2 disilangkan. Bukan F2-nya, ini back cross. Ini back cross. Maka back cross-nya adalah kita menghilangkan keturunan F1-nya dengan induknya yang homozigot dominan. Induknya homozigot dominan. Maka gametnya di sini adalah, ini ada T besar, T kecil, lalu di sebelahnya hanya ada T. Maka hasilnya adalah, ya, kita akan memperoleh ada T besar, dan ada T besar, T kecil. Perbandingan genotipnya ada 1:1. Genotipnya ada 2 ya. 1:1, tapi sifat yang dihasilkan itu semuanya tinggi, 100% tinggi. Oke, jadi untuk memperoleh kembali galur murni. Jadi bisa untuk induk yang homozigot dominan ataupun kepada induk yang homozigot resesif. Kalau homozigot resesif seperti apa? Maka back cross-nya adalah kalau dia ke yang homozigot resesif ya. Back cross-nya. Maka T besar, T kecil itu disilangkan dengan T kecil ya. T kecil. Nanti kita lihat. Oke. Ini gametnya adalah T besar, T kecil. Di sini gametnya hanya T kecil ya. Nah, ketika ini disilangkan maka hasilnya adalah ini ya. F2-nya. F2-nya adalah ada T besar, T kecil, ada T kecil. Oke. Ini genotipnya ada 2 perbandingan genotip, 1:1. Tapi sifat yang ditampakkan, sifat yang muncul jika kita silangkan back cross-nya dilakukan dengan induk yang homozigot resesif, maka keturunan keduanya kita akan dapat 50% tingginya tinggi heterozigot, oke, dan 50% yang pendek. Ini back cross, pendek. Sampai sini bisa paham ya teman-teman ya. Jadi misalnya ada soal, misalnya disuruh untuk melakukan back cross. Misalnya udah diketahui, yang diketahui adalah keturunan F1-nya, lalu kamu disuruh untuk menentukan rasio
fenotip maupun genotip pada secara back cross misalnya, silang balik ya. Kamu lakukan back cross terhadap individu tertentu, maka caranya seperti ini. Kalau kamu menyilangkan individunya yang heterosigot dengan induknya yang dominan, maka genotipnya 1:1, tapi fenotipnya hanya ada satu sifat yang tampak. Kalau kamu silangkan dengan induk yang resesif homozigot, rasio genotipnya tetap 1:1, tapi sifat fenotip yang muncul itu biasanya ada 2, tinggi dan pendek ya dari sifat kedua induknya. Itu ya teman-teman. Oke, sudah jam 9:51, ini udah lewat jamnya. Yang terakhir ini ya resiprok, minta 1 menit. Resiprok ini persilangan tukar kelamin ya. Jadi persilangan ulang yang kelaminnya dipertukarkan. Dan ini biasanya tidak mempengaruhi hasil persilangan Mendel karena gen yang disilangkan itu tidak tertaup oleh kelaminnya. Misalnya tanaman betina yang warna putih disilangkan dengan tanaman betina yang warna hitam misalnya. Hasilnya apa? Lalu nanti ditukar. Tadi betinanya warna putih, sekarang betinanya yang warna hitam, jantannya yang warna putih. Itu resiprok. Jadi kelaminnya dipertukarkan dan biasanya itu tidak mempengaruhi hasil. Yang biasanya hasilnya dipengaruhi adalah itu tadi ya, back cross dan juga test cross tadi. Baik teman-teman, saya kira itu pertemuan hari ini. Terima kasih. Ini waktunya sudah lewat 2 menit.